Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin, tepatnya di Jalan Zeni, Komplek KPAD Jatiwaringin, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Nah, berkaitan tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, apa yang menjadi fenomena di hari ini, yaitu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga.
kita, mengapa ini bisa terjadi dan bagaimanakah Islam memberikan solusinya. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah akan dikaji bersama guru-guru kita. Ada Kiai Haji Abi Amir Faisal dan juga Ustadz Rustandi. Di segmen 1 pemirsa, Kiai Haji Abi Amir Faisal akan berbicara bagaimana fenomena KDRT dan bagaimana Islam memberikan solusinya. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang Allah muliakan sahabat Abi Amir, guru kita Ustadz Rustandi, semoga Allah berkahi selalu Ustadz. InsyaAllah semoga Ustadz selalu sabar menemani para jemaah yang selalu semangat semua nih Bunda. Mana senyumnya? InsyaAllah Bu, tuh Pak, ibu-ibu tuh selalu manis senyumnya loh Pak. Ya makanya bapak-bapak jadi suami harus menyayangi mereka, betul Bu ya? Iya, jadi bapak-bapak itu gak boleh menyakiti kaum ibu, gak boleh membuat kaum ibu sedih. Jangan sampai kaum ibu kurang belanjaannya, betul Bu ya? Iya, yang paling penting Bapak Ibu, nih bapak-bapak nih sebagai para suami, kalau ingin ibu-ibu bahagia, jangan sampai kosong dompetnya ya Bu ya. Iya betul pokoknya. Jadi gampang sekali Pak. Kalau ibu sudah mulai pusing-pusing, jangan bawa ke rumah sakit. Penuhi dompetnya, sembuh langsung Bu ya. Betul. Kalau sudah mulai demam Pak, jangan bawa ke rumah sakit, bawa ke toko emas. Betul Bu ya? Langsung sembuh Pak. Halo Pak, setuju Pak? Setuju? Ih mantap nih Bu. Sayangnya bapak-bapak ini sudah muda-muda semua nih Bu, Masya Allah luar biasa di sini. Masya Allah. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi tema kita adalah tentang masalah apa Bu? KDRT. Apa tuh KDRT? Kekerasan rumah tangga. Ini setiap saya Abi Amir nih mendengar KDRT. Pernah suatu hari di sebuah pedalaman, Abi Amir lagi berdakwah mengendari perahu. Terus pas naik perahu itu, Abi Amir melihat ada seorang mayat dibaringkan di situ. Saya nggak tahu mayat atau bukan, tapi sudah ditutupin. Terus ada nampak sedikit wajahnya seorang perempuan, tapi sudah sobek-sobek mukanya, sudah hancur mukanya, matanya sudah hancur, tangannya sudah hancur. Saya tanya, ini kenapa Pak? Ini adalah kekerasan seorang suami. Jadi sampai dimutilasi Bu. Itu saya gak tega gitu sampai sekarang. Jadi gini Pak, Bu rahmatullah. Rumah tangga itu adalah amanah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memberikan beberapa istilah penting dan ini kata-kata kunci nih. Siapapun nih Anda, dimanapun Anda berada, pemirsa Damai Indonesiaku, coba perhatikan teman-teman semua ya. Bagi Anda yang sudah menikah atau sudah bertahun-tahun menikah atau yang akan menikah, perhatikan nih istilah-istilah Quran. Ini kata kunci dalam Al-Quran tentang rumah tangga. Yang pertama, takwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Ini ila akhir ayat. Sampai selesai ayatnya, Bapak Ibu, pesan pertama kalau kita bernikah, kalau kita punya rumah tangga, kata Allah, visinya bertakwa. Jangan jadikan harta tujuan. Betul Bu? Iya, karena harta akan berakhir. Jangan jadikan kecantikan tujuan. Karena kecantikan akan menjadi luntur dan keriput. Jangan jadikan kegantengan sebagai tujuan. Karena semua kita akan semakin menua dan kita akan meninggal dunia.
Apa tujuan kita? Bertakwa kepada Allah. Siapa yang menjadikan harta, kegantengan, urusan dunia, kecantikan sebagai tujuan rumah tangga, maka mudah terjadi di rumah itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya kata Allah, jadikan visimu ittaqu rabbakum. Sampai Allah ulang 2 kali. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sampai begitu Allah ulangi. Artinya bahwa jangan lupa dalam rumah tangga kita yang kita kelola ini, jadikan takwa kepada Allah, mentaati Allah, jadikan rumah kita seperti surga, seperti masjid. Masuk rumah terdengar bacaan Al-Quran, melihat ibu sedang duduk sedang bawa Quran, bapak duduk sedang berzikir, pegang tasbih. Masya Allah, itu indah bu rumah tangga itu. Itu istilah pertama. Istilah kedua adalah istilah mawaddah warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah apa Pak? Rumah tangga itu intinya mawaddah rahmah. Mawaddah itu cinta. Rahmah itu kasih sayang. Mengapa Allah tidak menggunakan kata hubbun wa rahmah? Kenapa Allah menggunakan istilah mawaddah? Sebab kalau hubbun bisa terjadi sebelum pernikahan. Jadi anak-anak muda lagi pacaran, hub-hub, cinta hawa nafsu, cinta sesaat karena berdasarkan hawa nafsu. Tapi mawaddah itu cinta fitrah ketika kita berumah tangga. Makanya kata Nabi apa? Akmalukum imanan ahsanukum khuluqa. Paling sempurnanya iman di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaikum, dan paling baiknya akhlaknya adalah yang paling baik kepada istrinya. Tuh Bu. Jadi bukan hanya sholat. Pak Ustadz suamiku rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir. Tapi Pak Ustadz begitu pulang nempeleng aku, nginjak aku. Itu berarti gak ngerti Islam. Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Tapi kata Nabi, semua itu akan bermakna ketika kamu menjadi orang terbaik kepada istrimu. Kenapa Nabi kok kepada keluarga, kepada istri? Kenapa? Karena kalau kepada orang lain bisa-bisa jaga image ya Bu ya. Namanya jaim. Ya Bu, ketemu orang, Masya Allah baik banget tuh Bapak. Iya benar, bukan istrinya. Bu, itu Bapak itu bagus, Masya Allah. Sering perhatiin sama saya. Yalah, Ibu istrinya. Bukan. Nah, tanyakan ke istrinya. Gimana perilakunya, gimana akhlaknya. Kata Nabi, ketahuan sifat asli seorang laki-laki adalah ketika dia bersikap kepada istrinya. Itu perhatikan. Sampai seperti itu Nabi memberikan sifat tentang itu. Istilah yang lain dalam Al-Quran, libas, pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istrimu pakaian bagimu dan kamu wahai kaum laki-laki pakaian bagi istrimu. Pakaian itu apa? Ada 3. Pertama menutup aib. Betul? Yang kedua membuat kita menjadi indah sebagai perhiasan. Terus yang ketiga melindungi dari penyakit. Jadi suami istri ada 3 fungsinya seperti pakaian. Menutup aib. Gak boleh suami mengumbar aib istri. Gak boleh istri ngumbar aib suami. Tuh Pak Ustadz suami saya tuh yang pendek, yang hitam tuh Pak Ustadz tuh. Yang legem tuh. Gak boleh begitu Bu. Tuh Pak Ustadz yang paling ganteng. Itu. Gak boleh. Nanti Pak Ustadz tuh istriku yang gembrot. Ya, jangan begitu Pak. Jadi sebut yang baik-baik, yang cantik gitu. Nah itu namanya libasul lakum. Saling melindungi, saling menjaga. Jadi semua istilah dalam Al-Quran tentang rumah tangga adalah tentang kedamaian, kebahagiaan.
Tidak ada sama sekali istilah KDRT, tidak ada. Kalaupun ada ayat wadribuhunna, pukullah dia, itu bukan arti memukul dengan kekerasan, bukan. Maksudnya adalah dorbun wairu mubarrih. Itu pun hanya sekedar tepisan, tidak sampai melukainya. Semoga Allah berkahi semua. Amin, amin. Terima kasih Abi Amir Faisal yang telah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini. Mari kita kembali meluruskan niat kita. Mari kita kembali mengistiqomahkan niat kita berumah tangga. Ketika kita, niat kita, tujuan kita, harta, dunia, insya Allah tidak akan selesai dan KDRT akan selalu terjadi. Namun ketika kita luruskan, kembalikan niat kita untuk ibadah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah yang terjadi mawaddah warahmah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.